Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program Renungan Harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Harian ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, Engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji-Mu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan membenahi, memperlengkapi saudara, memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar bagaimana menjadi seorang wanita hebat, wanita yang cakap, wanita yang luar biasa. Oleh karena firman Tuhan memproses kehidupan saudara menjadi wanita-wanita hebat. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar dari satu bagian firman Tuhan, dan ada beberapa kebenaran tentang wanita hebat yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan tersebut, yaitu dari Amsal pasal 31 mulai ayat 1 sampai ayat 31. Di dalam video ini kita akan kembali belajar dari Amsal ini, saudara, bagaimana menjadi wanita hebat, apa saja yang harus dilakukan, dipraktekkan, dihidupi oleh seorang wanita hebat, dan apa yang akan menjadi jaminan Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan wanita-wanita hebat. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal 31 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya.
Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jantera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa wanita yang hebat itu adalah wanita yang cakap. Dan wanita yang cakap itu kita sudah lihat di ayat 12 bahwa dia baik kepada keluarganya. Ayat 13, dia seorang rajin, seorang yang menjadi pekerja keras. Dia juga seorang yang bertanggung jawab. Dia mampu memanajemen rumah tangganya, bahkan pekerja-pekerjanya yang perempuan dia atur semuanya, dia atur pekerjaan mereka. Dan kemudian dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan wanita yang demikian adalah wanita yang diingini, diperebutkan. Dia wanita yang berharga, dia wanita yang dipercayai, bahkan mendapat pujian. Nah, saudara, di dalam video ini saya ingin kita lanjutkan pelajaran apa yang saudara bisa dapat dari teks firman Tuhan ini yang akan memperlengkapi, membenahi, memproses, mempersiapkan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di sini saudara dikatakan bahwa di ayat 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara, bagi wanita yang paling penting itu salah satunya adalah kecantikan. Bagi para wanita, kemolekan tubuh jasmani itu adalah satu hal yang sangat penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang jauh lebih penting tersebut, maka kecantikan itu dianggap sebagai satu kebohongan. Apa itu, saudara? Takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan itu adalah wanita yang memiliki sesuatu yang berharga, melebihi kecantikan. Bayangkan, saudara, di zaman ini berapa harga yang berani dibayar oleh para wanita untuk kecantikan, untuk kemolekan. Bahkan orang-orang yang berkecukupan, mereka berani bayar harga untuk memperbaiki bentuk tubuhnya, untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya, untuk memperbaiki bentuk tubuhnya supaya dipandang cantik. Artinya apa? Siap membayar harga untuk kecantikan. Tetapi para wanita hebat harus sadar bahwa ada satu hal yang lebih berharga daripada kecantikan. Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kecantikan, yaitu takut akan Tuhan. Bahkan takut akan Tuhan ini bila dibandingkan dengan kecantikan fisik itu adalah satu kebohongan. Jadi saudara,
wanita hebat harus memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu takut akan Tuhan. Seorang wanita punya segala sesuatu, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, segala sesuatu dalam hidupnya adalah kebohongan. Seorang wanita, dia dikenal sebagai wanita yang cantik, wanita yang bijak, wanita yang cerdas dan sebagainya. Jika dia tidak takut akan Tuhan, maka semua label tersebut merupakan kebohongan. Itu sebabnya saat ini, hal pertama yang sangat penting dimiliki oleh para wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini adalah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka saudara akan menjadi wanita-wanita yang hebat di mata Tuhan, yang akan mendapatkan puji-pujian, yang akan mendapatkan upah dari apa yang saudara kerjakan. Karena Tuhan akan memberi imbalan kepada saudara atas setiap yang saudara kerjakan jika saudara takut akan Tuhan. Jadilah wanita hebat yang takut akan Tuhan. Dan wanita hebat berikutnya yang perlu kita lihat di sini, saudara, dikatakan ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang. Lihat saudara, wanita hebat adalah pendorong kesuksesan suami. Wanita hebat adalah alasan dari kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Seberapa banyak wanita yang menjadi penghambat kesuksesan suaminya? Seberapa banyak perempuan yang menjadi penghalang karir suaminya? Ada begitu banyak, saudara. Karena tidak bijaksana, karena egois, karena tidak menjadi wanita yang bijak dan cakap, tidak menjadi wanita yang takut Tuhan, akhirnya keberadaan istri, keberadaan wanita tersebut menjadi penghambat untuk perkembangan karir suaminya, menjadi penghambat untuk kemajuan suaminya. Tetapi wanita yang takut Tuhan, wanita yang hebat adalah wanita yang menjadi pendorong, menjadi alasan untuk kesuksesan suaminya. Saudara, hari ini bagaimana dengan saudara wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini? Apakah suami-suami saudara sudah mengalami kesuksesan? Dan adakah saudara yang menjadi alasan dari kesuksesan tersebut? Ataukah saat ini saudara merasa suami saudara gagal dan gagal lagi? Dan lihat saudara, coba koreksi, coba analisa, jangan-jangan saudaralah yang menjadi penyebab sehingga suami saudara mengalami kegagalan. Karena sikap saudara, karena karakter saudara, karena cara hidup saudara, karena cara saudara memanage ekonomi dan keuangan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Wanita yang hebat adalah wanita yang menjadi alasan untuk kesuksesan para suaminya. Berikutnya lagi, saudara, di ayat 26 di sana dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wanita hebat adalah wanita yang bisa mengontrol perkataan-perkataannya dengan penuh hikmat. Mulutnya mengeluarkan pengajaran-pengajaran hikmat, sehingga anak-anaknya menjadi orang berhikmat, anak-anaknya menjadi orang-orang cerdas. Karena wanita atau ibu di rumah tangga tersebut adalah ibu yang mampu mengekang lidahnya, yang mampu menjaga perkataan-perkataannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata bijak, kata-kata pengajaran, kata-kata hikmat. Saudara, bagaimana dengan wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini? Adakah saudara wanita-wanita yang sanggup mengekang lidah saudara? Karena itu satu tugas yang sangat berat bagi para perempuan. Mampu mengekang lidah, mampu menjaga perkataan dengan bijak. Mulutnya bukan mulut yang kotor, mulutnya bukan mulut yang memfitnah, mulutnya bukan mulut yang memperkatakan kata-kata kasar, tapi mulutnya mulut yang penuh dengan kata-kata bijak, dan mulutnya adalah mulut yang bersumber pengajaran-pengajaran kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bijak dan cerdas. Lalu kemudian, saudara, ayat 27 dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya.
Wanita hebat, wanita bijak adalah wanita yang sanggup memperhatikan dan mengawasi keluarganya sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang bisa diatur dengan baik. Keluarga yang terawasi karena ada seorang wanita hebat yang mengawasi keluarga tersebut. Dan kemudian saudara, yang terakhir, ayat 29 dikatakan bahwa banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Seorang wanita hebat adalah wanita yang punya nilai plus, punya nilai tambah. Dia melebihi dari wanita-wanita yang lain. Dia lebih baik dari semua wanita baik yang lain. Dia lebih bijaksana dari semua wanita yang lain. Dia lebih takut akan Tuhan daripada semua wanita yang lain. Artinya, dia adalah seorang wanita yang punya nilai lebih. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara adalah wanita-wanita bijak? Wanita-wanita cerdas, wanita-wanita takut akan Tuhan, yang kebijakan saudara, kecerdasan saudara, takut saudara akan Tuhan melebihi daripada semua yang lain. Wanita hebat, punya nilai plus dalam hidupnya daripada semua wanita yang lain. Maka dengan demikian saudara, firman Allah berkata, ayat yang ke-31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Akan ada hasil dari apa yang dia kerjakan, bahkan dia akan mendapat pujian dari apa yang dia kerjakan. Ketika dia menjadi wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, jadilah saudara wanita-wanita hebat yang takut Tuhan, yang menjadi pendorong kesuksesan suami, yang mampu menjaga lidah dan perkataan, mengawasi keluarga, dan menjadi wanita yang memiliki nilai plus melebihi daripada wanita-wanita yang lain dalam semua hal. Puji Tuhan saudara, maka saudara akan menerima upah dari segala jerih lelah saudara, dan saudara akan mendapat pujian. Jadilah wanita-wanita hebat. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Berkati mereka Tuhan, lawat mereka, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka, untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat. Tanamkan firman-Mu dalam hidup mereka, supaya firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati saudara, membangkitkan iman saudara, dan membaharui saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara, bagi segala pergumulan-pergumulan hidup saudara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kesempatan yang Dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memproses, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami. Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami, dan Engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka, wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup Tuhan yang tolong,
Berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka, berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anakmu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan, untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, baik mereka yang masih single, baik mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka, dan Engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga, Tuhan juga yang menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil karena ada ibu mereka yang mendidik mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya, di mana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang, dan istri-istri begitu tersiksa, bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi sehingga ekonomi mereka hancur, dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minum-minuman keras, dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan, dalam nama Yesus. Terikat dengan perzinahan, dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu ini, jamah mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka, pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka, biar Tuhan jamah dan ubahkan ya Tuhan, sehingga suami mereka bertobat. Berkati
anak-anak-Mu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati jamah semua ya Tuhan, anggota keluarga mereka, semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anak-Mu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang masih bekerja, baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sebagai pegawai, apakah mereka sebagai PNS, apakah mereka sebagai honorer, atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anak-Mu ini yang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir untuk menopang ekonomi keluarga, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan, bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini, masih single, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir, Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, kerjakan
kesembuhan bagi anak-anakmu. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang tidak ada orang yang tahu, hanya mereka yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu memberkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya, mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka, beri kekuatan bagi mereka. Anak-anakmu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada, Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan, Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa dan kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, hari ini iman saudara dibangkitkan, saudara disegarkan, dan saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari saudara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah saudara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Penuh pengorbanan.